Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Luar biasa. Ya, sebelum kita melanjutkan acara atau cerita Alkitab kita pada minggu ini, mari kita berdoa ya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Hingga saat ini kami dapat beroleh kesehatan dan keselamatan dari-Mu. Biarlah cerita firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi pedoman hidup kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Amin. Adik-adik, buka Alkitab yang tertulis dalam Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Ya, kita baca nanti secara tersendiri dan boleh nanti dibaca bersama orang tuanya, ya Nak. Nah, di dalam cerita Alkitab ini ya, orang yang berani bersaksi tentang Tuhan. Siapa tahu ada 3 orang yang disebut jadi trio SMA. Siapa aja itu yang trio SMA? Sadrak, Mesa, dan Abednego. Itu disebut trio SMA. Ya, ketiga orang ini adalah orang-orang pilihan. Tahu orang pilihan? Kalau dia terpilih, berarti dia punya kelebihan. Tahu kalian apa kelebihan dari ketiga orang ini? Tidak tahu. Kelebihannya ada loh. Orang itu adalah muda. Masih muda. Dan bukan hanya muda. Mereka tidak bercela. Dan berperilaku baik. Muda, tidak bercela, berperilaku baik. Apalagi? Pintar. Selain pintar, berhikmat. Ada hikmahnya, dia bijaksana. Bukan hanya itu, telaten. Setiap apa yang dikerjakannya pasti baik, telaten dia. Tidak gegabah. Dan kemudian cakap dalam bekerja. Setiap apa yang dikerjakannya itu tetap bagus. Nah, dan memiliki pola hidup sehat. Berarti orang ini adalah sehat jasmani, sehat rohani, pintar, baik, bijaksana, ulet dalam setiap pekerjaan. Nah, ketiga orang ini, anak muda ini adalah orang-orang terbaik yang diperkenankan, yang dilayakkan melayani Raja Nebukadnezar. Raja yang menjajah di Israel. Mereka ini adalah sudah lulus seleksi, sudah bebas audisi. Dari setiap audisi, ketiga orang ini mendapat kesempatan untuk melayani Raja Nebukadnezar. Luar biasa kan? Nah, kemudian yang membuat mereka hebat bukan sekedar kriteria yang sudah Inang bilang di atas tadi. Bukan karena hanya pintar, bukan karena hanya bijaksana, bukan karena ganteng dan yang lainnya tadi. Tapi ada hal yang luar biasa, yaitu keteguhan dan kesetiaan imannya kepada Allah. Teguh dan setia imannya kepada Allah. Iman mereka diuji ketika Raja Nebukadnezar. Diuji Raja Nebukadnezar yang adalah penganut agama kafir, tidak percaya kepada Allah, tapi percaya kepada berhala. Maka Nebukadnezar memerintahkan supaya semua orang yang di dalam kerajaannya untuk menyembah patung emas yang dibuatnya. Tidak boleh percaya kepada Allah lain, tapi harus percaya kepada patung yang saya buat. Itu dibuat perintahnya. Nah, siapa yang tidak mau menyembah patung tersebut, siapa yang tidak mau dengan
aturan daripada raja, dia akan dihukum. Hukumannya ngeri. Dia akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, ke api yang sudah disiapkan. Apinya menyala-nyala. Nah, itu semua diberitahukan ke seluruh rakyat yang berada di bawah kerajaan Babel. Tapi adik-adik, tahu nggak? Ada seorang pegawai kerajaan melaporkan. Semua dilihatnya sudah menyembah berhala, tapi ada seorang pegawainya itu melihat-lihat. Dia melaporkan kepada raja bahwa katanya ada 3 raja, ada 3 orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung itu. Dibisikkan kepada Nebukadnezar, "Raja, ada 3 orang yang tidak mau menyembah." Raja berkata, "Siapa itu?" Dibilangnya, "Si Sadrak, si Mesak, dan si Abednego." Lalu raja itu marah, semarah-marahnya. Dia memanggil ketiga orang itu untuk mengetahui, "Kenapa? Kenapa kalian tidak mau menyembah? Kenapa kalian tidak mau menyembah patung buatan raja?" Mereka menjawab. Jawabannya, dengarkan jawabannya. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Marah raja itu. Dan dia pun heran dengan jawaban yang dikatakan oleh ketiga orang itu. Betapa teguhnya iman mereka. Itulah kesetiaan mereka kepada Allah. Tapi raja menghukum dengan cara mengikat mereka bertiga dan dilemparkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dibuang, dicampakkan. Itu yang membuat peristiwa yang sangat menakjubkan. Peristiwa yang sangat mengherankan. Pegawai raja itu melihat bahwa ketiga orang tersebut bertambah menjadi 4. Yang dicampakkan 3, tapi pegawai raja itu melihat jadi 4. Siapakah itu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu satu lagi yang hadir di dalam perapian itu? Itu adalah malaikat Tuhan yang menjagai mereka. Nah, ketiganya ternyata tidak gosong. Ketiga orang tersebut sama sekali tidak terbakar. Bahkan sehat. Tubuh mereka tidak mempan oleh api. Rambut di kepala tidak hangus, jubah mereka tidak berbau api dan tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun katanya tidak ada. Raja itu pun heran. Dia takjub. Dia takjub melihat kejadian itu. Raja Nebukadnezar melihat sendiri bagaimana Allah yang dipercayai oleh trio SMA tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, bahwa Allah itu sangat-sangat berkuasa. Raja itu pun heran dengan kesetiaan ketiga orang itu. Lalu raja itu memberikan penghargaan atas kesetiaan mereka. Raja memberi ganjaran dan menitahkan di seluruh kerajaannya bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan, siapapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dengan Abednego akan dipenggal, dipotong, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian.
Itulah perintah Raja Nebukadnezar kepada semua orang itu. Apa yang kita lihat? Perubahan yang sangat drastis. Sikap raja yang sangat drastis berubah. Dulu menekan dan mengancam, sekarang justru membela dan menyanjung. Dulu menindas ketiga orang itu, sekarang menghormati. Dulu menyepelekan ketiga orang itu, sekarang sudah dihormatinya. Adik-adik, apa yang kita lihat dalam cerita tadi, iman dan kesetiaan ketiganya, Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allah menjadi perisai dan kekuatan mereka. Keberanian mereka berani mempertaruhkan iman yang akan membuahkan mukjizat Allah dan menghasilkan pertobatan Raja Nebukadnezar yang sangat luar biasa itu. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun malu dengan imanmu. Kau jangan malu dengan imanmu. Kau jangan malu jadi orang Kristen. Kau jangan malu jadi pengikut Kristus. Beranilah sebagai pengikut Kristus. Karena apa? Karena Dia yang akan melindungimu. Dia yang melindungi kita. Dia yang menyelamatkan kita. Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang yang pintar. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. 10 kali lebih pintar. Tahu 10 kali lebih pintar? 10 kali lebih cerdas. Jika orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang selalu membenci kita karena kebenaran, ingat bahwa kita Tuhan berikan 10 kali lebih cerdas di dalam memahami setiap persoalan. Itulah kelebihan orang Kristen. Jadilah seperti Daniel. Jadilah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berada di perapian yang menyala-nyala, tidak terbakar. Mereka sampai dibuat 10 kali lebih panas dari api yang biasanya. Mereka tidak berbau asap pun. Kenapa? Karena mereka setia kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Berlakulah baik. Kesetiaanmu ditunjukkan oleh sikapmu. Perlakumu yang baik. Kepada siapa kau berlaku baik? Pertama, kepada orang tuanya. Kepada abangnya, kakaknya, saudaranya. Lalu itu akan diberangkatkan ke sekolah di lingkunganmu. Itulah pertanda bahwa kita adalah orang percaya. Berlaku baik, itu pertanda adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya? Tetaplah berlaku baik. Ingat, kita Tuhan buat 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang tidak percaya. 10 kali. Berarti kelebihan kita banyak dibuat oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita mempercayainya. Selamat hari Minggu. Biarlah cerita tadi membawa makna yang baik kepada anak-anak kami semuanya, adik-adik sekolah minggu. Tetaplah berdoa, stay at home, jaga jarak, rajin cuci tangan. Ingat, jangan lupa berdoa setiap harinya supaya COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa beribadah seperti bagaimana biasanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kamu mengingatkan kami supaya kami tetap setia dalam iman kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa bersyukur karena ketika kami menyaksikan dan menjadi pengikut Kristus, kami memperoleh keselamatan. Berkati anak-anak kami, berkati seluruh jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Mari kita